Mobil kelihatan kaku, keras tapi tetap laku keras. Yup, hari ini kita bahas mobil yang sering dibilang gerobak besi rasa SUV, tapi entah kenapa penjualannya selalu nempel terus kayak lem Altego, Toyota Rush. Gue tuh bingung ya, Rush ini tuh kayak cowok yang cuek, gak banyak gaya tapi banyak yang ngejar. Dibilang jelek, banyak. Dibilang keras, iya. Tapi di jalan, tiap ngebelok dikit aja, pasti ada aja Rush lewat. Udah kayak Indomie, di mana-mana ada dan selalu laku. Sedikit sejarah dan konteks. Jadi gini, Rush pertama kali muncul tahun 2006 barengan sama kembarannya, si Daihatsu Terios. Dulu masih SUV beneran tuh, pakai sasis leather frame kayak Fortuner, belakangnya masih ada ban serep nongkrong di pintu bagasi. Nah, masuk era New Age yang udah nggak ada ban serep belakangnya, Toyota ubah citranya biar lebih modern. Tapi ya tetap aja, karakter aslinya masih ada. Keras kayak hubungan mantan yang belum selesai. Kenapa disebut mobil gerobak? Julukan mobil gerobak tuh muncul bukan tanpa alasan. Suspensinya tuh keras bro. Kayak lagi naik kuda, tapi versi modern. Lu nabrak polisi tidur dikit, pantat langsung sadar. Tapi ya jujur, itu yang bikin dia tangguh. Bawa muatan 7 orang plus galon plus koper plus harapan masa depan pun masih ngacir. Coba bawa kayak gitu di City Car. Yang ada shock breaker minta ampun. Tapi kok masih laris banget? Nah, ini dia yang menarik. Meskipun banyak yang nyinyir, Rush mah gerobak mahal, tetap aja penjualannya stabil. Kenapa? Nih alasannya. 1. Brand Toyota. Orang Indonesia tuh udah kayak punya mantra. Kalau nggak Toyota, nggak tenang. Servis gampang, spare part segambreng, resale value tinggi. Pokoknya kalau jual Rush, cepet laku, kayak jual gorengan Parnas. 2. 7-seater SUV look. Walau sebenarnya mobil ini lebih ke semi SUV daripada SUV beneran, tapi tampangnya gagah. Buat bapak-bapak penting tuh, biar kelihatan family man tangguh, bukan driver ojol beranak 2. 3. Tahan banting. Mau jalan rusak, naik gunung, atau lewatin genangan, gaspol. Mobil ini nggak takut lecet, nggak takut beban, dan nggak takut disamain sama Terios. Karena ya, emang kembarannya dia juga. 4. Irit dan nggak ribet. Mesin 1,5 liternya bukan yang paling bertenaga, tapi ya aman buat harian. Konsumsi BBM 11-13 km per liter di kota masih masuk akal lah buat SUV segede gini. Jadi walau dibilang gerobak, ternyata banyak yang relate. Murah perawatan, muat banyak, tampang gagah. Udah kayak cowok idaman mertua. Perbandingan. Kadang gue mikir, orang beli Rush tuh bukan karena cinta, tapi karena logika. Kayak hubungan yang gak romantis tapi awet. Mau dibandingin sama HR-V, kalah gaya. Sama Expander Cross, kalah halus. Tapi kalau urusan tahan banting, semua minggir dulu. Rush ini kayak temen lu yang gak keren tapi selalu ada waktu lu butuh bantuan pindahan rumah. Kelemahan yang masih dimaafin. Ya, bukan berarti Rush tanpa dosa. Selain suspensi keras, interiornya juga ya biasa aja. Plastik di mana-mana, fitur gak wah-wah banget, dan posisi duduk baris ketiga tuh cocoknya buat anak kecil atau orang yang udah berdamai sama hidup. Tapi karena Rush jarang rewel, orang-orang tuh maafin semua itu. Kesimpulan. Jadi kalau ada yang bilang Rush tuh mobil gerobak, ya udah, gerobak tapi gerobak paling dicari di marketplace. Keras? Iya. Kurang fitur? Iya. Tapi Rush itu kayak mie instan, bukan makanan terenak di dunia, tapi selalu laku karena bisa diandalkan. Jadi gimana lu? Tim yang bilang Rush itu gerobak atau tim yang bangga karena gerobaknya laku keras? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Be The Best. Karena kita bakal bahas mobil-mobil aneh tapi laku, dan mobil mahal tapi ndak laku lainnya. Gue dari channel Be The Best pamit dulu. Ingat, jangan nyinyir sebelum nyetir.